Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Tanya Ustadz. Tribuners, kali ini ada pertanyaan mengenai berbohong di bulan Ramadan. Apakah berbohong dapat membatalkan puasa atau hanya gugurkan pahala? Berikut ini penjelasan dari Ustadz. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, terutama bagi kita yang memang serius ya berpuasa. Ya. Ada orang puasanya serius, ada yang tidak serius sih. Ya ikut-ikutan saja yang musiman. Sebenarnya batal dan tidaknya puasa itu lebih kepada permasalahan fikih. Fikih itu artinya hal-hal yang sifatnya lahir ya, sifatnya lahiriah. Jadi berpuasa itu yang membatalkannya adalah misalnya tadi itu misalnya makan, minum, baik itu sedikit ataupun banyak, kemudian memuntahkan sesuatu dengan sengaja, berhubungan badan suami istri, itu yang jelas membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan mereka yang bohong? Kita temukan itu kan, misalnya ada cara mendidik orang tua, jangan bohong nanti batal puasanya. Sebenarnya yang batal bukan puasanya, tapi pahalanya yang menjadi batal, yang menjadi hilang batal ya atau hilang. Berdasarkan apa? Berdasarkan nasihat dari Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan dalam hadis sahih bahwa kata beliau, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Ada orang yang berpuasa dia hanya dapat lapar saja. Sama halnya dengan ada orang yang qiyamul lail, dia malam dia sholat, tapi dia hanya dapat ngantuk saja. Nah, balik ke puasa tadi. Kenapa kok ada orang berpuasa tapi dia hanya dapat lapar, nggak dapat pahala? Karena dia tidak menjalankan hal-hal yang menyempurnakan pelaksanaan ibadahnya. Dalam berpuasa itu orang harus menjauhi qauluz zur wal kizib misalnya. Dia harus menjauhi berkata bohong, memprovokasi, supaya puasanya nggak hanya dapat lapar saja, rugi kan gitu. Jadi ini lebih kepada kamaliyah atau kesempurnaan. Tapi ini penting, orang berpuasa itu kan cari modal untuk perjalanan akhirat, mencari pahala gitu kan. Jadi mungkin sah dia secara pelaksanaannya, tetapi dia nggak dapat pahala, zong gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia bohong. Nah, yang perlu kita rinci sekarang adalah kebohongan di era digital ini kan bukan hanya kebohongan secara verbal, ya kan? Tapi kebohongan di media sosial jauh lebih mengerikan. Bahkan mungkin dia bukan orang yang melakukan, tapi dia membagikan. Dia ta'awun juga di situ. Dia berpartisipasi juga di situ. Maka kita mengingatkan saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini, janganlah kita ini gampang-gampang sharing sebelum kita meneliti kebenaran sesuatu. Itu pun kalau misalnya tidak ada manfaatnya, abaikan saja. Mungkin nampaknya ada manfaatnya, tapi ternyata itu bohong. Contoh, broadcast tentang kesehatan, ya kan? Sering kita mendapatkan itu, tetapi kadang-kadang tidak ada waktu untuk menjeda diri kita, mengklarifikasi benar enggak, memvalidasi benar enggak, sehingga kemudian bisa jadi ketika sampai kepada orang yang sedang butuh ya pencerahan kesehatan, dia lakukan ternyata malah justru memperburuk kesehatan. Makanya kalau di bulan Ramadan itu terutama di era milenial sekarang, era digital sekarang ini, tentang menahan diri untuk tidak melakukan kebohongan itu yang paling riskan adalah kebohongan di media sosial. Bukan hanya sebagai narator caption, tapi bisa juga dia terjebak karena dia membagikan satu informasi yang ternyata isinya bohong. Maka dia bisa terjebak kepada perilaku sama seperti yang diingatkan oleh Nabi itu. Dia hanya akan mendapatkan lapar saja, haus saja, tapi pahalanya sudah tidak ada. Karena dia berbohong atau dia ta'awun, dia berkontribusi melakukan penyebaran kebohongan. Mungkin yang perlu ditranslate ya, kata bohong itu kalau dalam konteks media sosial apa itu hoax. Hoax, jadi berita bohong. Supaya karena kadang-kadang orang ghibah sekarang bertransformasi namanya menjadi kritik misalnya kan.
begitu juga bohong bertransformasi menjadi hoax gitu kan. Nah, jangan dikira hoax itu tidak berdosa, karena hoax itu pada dasarnya adalah kizib atau bohong. Demikian penjelasan dari Ustadz. Jika ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, Tribuners bisa langsung mengirimkan pertanyaan ke nomor di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.